Halo, selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Pertama, nama saya Ahmad Sauki. Untuk usia saat ini saya 36 tahun di tahun ini. Saat ini saya tinggal di daerah Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Untuk pendidikan saya sendiri adalah S1 Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran di Universitas Pamulang. Untuk pengalaman pekerjaan saya sendiri, saya sudah mulai bekerja dari tahun 2007. Namun saya lebih banyak bekerja di dunia perbankan, di mana saya 3 tahun di Bank BCA. Setelah itu saya juga kurang lebih 6 tahun di Bank Permata sebagai customer service. Setelah itu, saya juga pernah menjadi eh, marketing atau sales itu di perusahaan lain seperti di PT Komite Niaga Raya. Juga saya pernah juga menjadi sales eksekutif marketing di developer rumah di Bogor, dan saat ini saya masih aktif bekerja sebagai business development di PT Xavier Max Indonesia, di mana perusahaan tersebut adalah agent property. Alasan saya untuk mau bergabung atau ingin bergabung dengan PT Dima atau Dima Group, yang pertama adalah perusahaan Dima Group ini dengan reputasi kuat di industri distribusi, di mana Dima Group dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri distribusi di Indonesia, khususnya untuk produk-produk minuman premium seperti Juinis, Smirnoff, dan lainnya. Yang kedua, eh, lingkungan kerja yang profesional dan dinamis. Perusahaan ini menerapkan standar kerja yang tinggi, namun tetap mengedepankan budaya kerja yang sportif dan kolaboratif. Lalu alasan yang berikutnya adalah peluang belajar dan bertumbuh. Saya rasa di Dima Group seringkali memberikan pelatihan dan pengembangan produk untuk karyawannya. Jadi jika ingin terus belajar baik dari sisi teknis, leadership, atau bisnis, maka perusahaan ini menyediakan ruang dan akses untuk itu. Lalu ada juga jaringan brand global, di mana Dima mendistribusikan merek-merek internasional ternama. Eh, kita akan mendapatkan wawasan pengalaman bekerja dalam ekosistem global. Nah, ini sangat bermanfaat sih untuk mengembangkan karir saya, baik di dalam negeri maupun jika suatu saat ingin berekspansi secara internasional. Dan alasan selanjutnya adalah stabilitas dan tunjangan kompetitif. Jadi saya rasa Dima umumnya menawarkan paket kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, termasuk bonus asuransi, bonus kerja, dan peluang karir internal. Dan yang terakhir mungkin komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi perusahaan ini terus mengadopsi sistem dan teknologi modern dalam distribusi dan manajemen data, sehingga kita akan berada di lingkungan yang terus berkembang dan tidak stagnan. Oke, selanjutnya harapan setelah bergabung di Dima Group, pertama ya adalah pertumbuhan karir yang jelas ya. Mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara profesional dan dipromosikan sesuai dengan kinerja, lalu dilibatkan dalam program pengembangan kepemimpinan dan manajerial, lalu untuk di lingkungan kerja yang positif dan inklusif, dan bisa berkontribusi terhadap visi besar perusahaan, dan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Dan untuk rencana setelah saya bergabung di PT Dima Indonesia, yang pertama adalah satu, saya beradaptasi dan pemahaman budaya kerja, di mana saya akan mempelajari nilai-nilai, visi, dan misi perusahaan, lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi Dima Group, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja lintas divisi. Selanjutnya pengembangan kompetensi, di mana saya menguasai job desk dan tanggung jawab dengan maksimal, mengikuti pelatihan internal dan atau eksternal yang disediakan perusahaan, serta mengembangkan kemampuan teknis dan soft skill untuk menunjang kinerja. Dan yang selanjutnya adalah kontribusi aktif dan dalam tim ya. Pertama, memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target tim atau divisi, mengambil inisiatif dalam pemecahan masalah dan inovasi kerja, mendukung proyek-proyek strategis perusahaan, dan yang terakhir evaluasi dan peningkatan kerja.
Jadi saya akan melakukan evaluasi rutin terhadap performa pribadi, menyusun target kerja jangka pendek dan jangka panjang, lalu terbuka terhadap feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan riset singkat pada situs website di PT Dima Group, saya bisa sedikit mengambil kesimpulan di mana Dima Group ini adalah memiliki produk merek impor dan distribusi premium seperti di dalam kategori alkohol yaitu Guinness, yaitu adalah Scotch, Smooth, Draft, dan juga ada Smirnoff Ice, Original, Green Apple, Raspberry, dan juga ada Gilbey's, yaitu vodka, Din Gin. Selanjutnya juga ada Captain Morgan Cola ya. Ada produk selain itu, selain seperti liquor, wine internasional yang banyak merek dari global, dari Inggris, Prancis, Italia, Australia, Argentina, Chile, dan lain-lain. Lalu ada juga minuman non alkohol seperti Pokka ya, teh ASEAN, no sugar atau functional, dan ada Teja dan Indonesia. Nah, selain minuman juga ada snack dan biskuit ya seperti Julius, yaitu cream sandwich dan crackers, waffle and cookies. Selain merek impor itu juga kita ada untuk PT Dima sendiri itu juga ada merek lokal produksi Dima, yaitu di wine lokal seperti Cape Discovery, ada juga cemilan lokal seperti Kopa, Cafe Bites, Darko, Sari Rasa, dan teh jahe lokal. Nah, untuk gambaran umum produk Dima Group sendiri, Dima Group dikenal sebagai salah satu distributor terkemuka di Indonesia yang berfokus pada distribusi minuman, khususnya minuman beralkohol premium. Beberapa produk yang mereka distribusikan antara lain seperti Heineken, yaitu bir premium asal Belanda, Bintang, merek lokal tetapi bagian dari portofolio Dima, Smirnoff Ice, yaitu minuman vodka berkarbonasi, ada juga Guinness, yaitu bir Scotch asal Irlandia, dan Strongbow Cider, bir lokal dan regional lainnya termasuk bir kerajinan yaitu craft beer. Selain minuman beralkohol, Dima Group juga mulai memperluas portofolio ke produk non-alkohol dan produk gaya hidup lainnya. Saya juga menyoroti ada temuan kunci dari market survey, di mana pertama adalah brand awareness ya. Seperti merek dagang, merek seperti Heineken dan Guinness memiliki tingkat pengenalan tinggi, terutama di kalangan konsumen kelas menengah ke atas dan komunitas ekspatriat seperti itu. Produk Smirnoff Ice dan Strongbow cenderung lebih dikenal di kalangan anak muda dan konsumen urban. Lalu poin yang kedua adalah distribusi dan aksesibilitas. Produk Dima banyak ditemukan di bar, kafe, restoran, serta retail modern seperti supermarket, minimarket premium, dan penetrasi produk di luar kota besar masih terbatas, menunjukkan adanya peluang ekspansi distribusi. Poin yang ketiga adalah harga dan positioning. Produk-produk Dima diposisikan di segmen premium hingga menengah ke atas. Harga cukup kompetitif jika dibandingkan dengan produk impor sejenis, namun masih tinggi bagi sebagian konsumen lokal yang sensitif terhadap harga. Dan poin yang terakhir adalah preferensi konsumen. Konsumen biasanya semakin mencari variasi rasa dan pengalaman baru seperti cider, bir buah, atau low alcohol beverage. Ada peningkatan minat terhadap minuman beralkohol rendah, kalori, non-alkohol, dan produk ramah lingkungan. Kalau saya bisa menilai dari analisa SWOT dari produk Dima Group ini, di mana dari sisi strength atau kekuatan, produk Dima memiliki brand kuat dan produk global, di mana jaringannya distribusinya Horeca, serta fokus pada kualitas dan premium. Namun di sini saya juga bisa mengambil kesimpulan untuk weakness-nya atau kelemahannya. Untuk produk-produk dari Dima Group sendiri memiliki harga tinggi untuk pasar massal, distribusi belum merata di daerah, kurangnya inovasi lokal, serta ketergantungan pada segmen alkohol. Namun, saya bisa melihat opportunities atau peluang di mana tren minuman low alcohol dan ready to drink masih berkembang. Lalu pasar berkembang di luar kota besar, kolaborasi dengan kafe dan bar lokal masih bisa kita maksimalkan.
Namun juga kita harus mengingat ada threats atau ancamannya, yaitu regulasi ketat alkohol di Indonesia. Selanjutnya adalah kompetitor lokal dan produk ilegal, dan perubahan gaya hidup konsumen pasca pandemi. Jadi kesimpulan saya yang bisa saya ambil adalah Dima Group memiliki portofolio produk yang kuat, premium, dan dikenal luas. Namun, tantangan kedepannya adalah pertama, meningkatkan jangkauan distribusi ke area non perkotaan. Yang kedua, menyesuaikan produk dengan tren pasar seperti produk rendah alkohol, non alkohol, atau lebih ekonomis. Dan yang ketiga adalah inovasi lokal dan adaptasi budaya dapat memperluas basis konsumen domestik. Seperti itu. Jadi demikian untuk video singkat perkenalan dan harapan serta analisa dari pribadi saya sendiri, apa yang sudah saya lihat atau saya survei dari bisnis PT Dima atau produk-produk PT Dima dari website dan sumber-sumber lainnya. Saya bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan yang saya tadi sebutkan. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf, dikarenakan mungkin masih kurang banyaknya saya mengetahui produk-produk dari PT Dima sendiri itu sendiri. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim rekrutmen untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih, selamat siang.